Pemirsa masih di IDX International Closing dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Al-Fatih dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari dan juga untuk jangka menengah. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada NCKL direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 1040, kemudian resistennya hingga 1125. Kemudian juga ada MBMA juga direkomendasikan buy 845 untuk support, resisten hingga 900, dan PGEO juga direkomendasikan buy di 1160 dan 1315. Tampaknya saham pilihan lebih didominasi oleh saham-saham emiten pendatang baru IPO jumbo di 2023. Kemudian yang terakhir ada AMRT, tapi lebih rekomendasinya adalah sell dengan support yang bisa diperhatikan di 2950 hingga 2780. Pas saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan tampaknya didominasi nih Pak oleh saham-saham emiten pendatang baru IPO jumbo di 2023. Kita ke NCKL terlebih dahulu. Pak Al-Fatih, pertimbangan terutama dari sisi teknikal Pak sehingga direkomendasikan dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan, namun pada perdagangan hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ya, jadi dalam beberapa hari pekan ini dia terkonsolidasi di sekitar angka 1000 ya, di sekitar 990 gitu ya, tertahan. Dan ini adalah sebuah support ya dari pola triangle yang terjadi dari Juni, dan ketika itu break ada satu koreksi wajar dan tertahan di supportnya. Nah, jadi saya lihat ini punya potensi untuk menguat lebih jauh ya, karena target dari teknikalnya untuk pola triangle ada di sekitar 1200-an. Hari ini sudah break ya, harga tertinggi sejak Juni, tapi masih nyangkut di tertinggi di Mei ya. Jadi mungkin akan ada koreksi-koreksi dulu, tapi koreksi wajar di sekitar 1060-an gitu ya, 1040, dengan potensi upside-nya ke 1125 bahkan mungkin sampai 1200 ya untuk NCKL. Baik Pak Al-Fatih, apa yang bisa kita amati untuk NCKL Pak? Karena posisi harga dalam beberapa waktu terakhir masih cukup jauh dari harga IPO Pak Al-Fatih. Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya sentimen buat kendaraan listrik ini dan komponennya masih sangat positif ya, cuman memang dengan kebijakan yang pro dari pemerintah itu memang realisasinya belum seperti yang diharapkan. Tapi koreksi yang terjadi di bulan April itu sudah cukup jauh ya, sehingga respons dari kenaikan-kenaikan yang terjadi setelah April akhir itu mengkompensasi penurunan yang terjadi di bulan April itu. Jadi saya lihat jadi masih ada potensi yang mungkin di sekitar 1200 gitu ya. Baik, untuk kembali ke harga IPO peluangnya seperti apa Pak Al-Fatih? Ya, mungkin kita lihat dulu nanti karena target dan resistance kuat dari pola-pola triangle ini ada di sekitar 1200 ya. Jadi di level ini kemungkinan akan ada konsolidasi lagi, dan kita akan lihat lagi apakah pola-pola yang terjadi itu masih mendukung bullish atau bagaimana gitu. Baik, dari saham pilihan pertama untuk NCKL kita beralih ke saham pilihan kedua pemirsa, ada MBMA, termasuk juga emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia, Merdeka Baterai Material Tbk. Penutupan hari ini di 855, menguat di 1,79%. Analisisnya untuk MBMA. Ya, setelah dia melampaui harga tertinggi sejak pertengahan April ya, sejak Mei itu di sekitar 830-an, dia sempat terkoreksi ya, dan kemudian di pertengahan minggu ini dia tertahan lagi di 830-an, dan kelihatannya 830 support yang relatif cukup kuat. Pola penurunan dari April Agustus itu setelah breakout memberikan target-target teoritis ke arah 930-an. Jadi ini masih punya potensi upside dengan resistance terdekat di sekitar 900 ya. Ini harga tertinggi pekan yang lalu, pertengahan pekan yang lalu gitu ya, dengan support di 830 ya.
sebagai support kuatnya gitu ya. Tapi mungkin untuk batas resiko kita jaga di 845 gitu ya, supaya tidak terlalu besar risikonya. Analisis untuk MBMA dan selanjutnya untuk sampel yang ketiga ada Pertamina Geothermal Energi Tbk atau PGEO di sepanjang sepekan ini. Volatilitasnya juga cukup tinggi Pak Al-Fatih, di 8 September sempat koreksi cukup dalam, kemudian di perdagangan hari selanjutnya ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kemudian kembali tertekan dan beberapa perdagangan terakhir juga kembali mencoba untuk melakukan penguatan kembali untuk PGEO. Analisis Anda untuk PGEO? Ya, di akhir Agustus dia mencapai 1435-an dan turun terus ya sehingga 1150-an. Tapi pola yang terjadi dari Juli itu supportnya itu ada di sekitar 1180 gitu ya, dan ini kan kita lihat ada beberapa hari dia membentuk base ya, bertahan di 1160-an gitu ya, 1180 1160-an, sehingga itu menjadi sebuah support kuat ya. Hari ini dia mulai bergerak naik meskipun sifatnya masih terbatas ya, karena pembukaannya dengan penutupan di harga yang sama ya, jadi momentumnya masih belum terlalu kuat. Selama tidak turun di bawah 1160, saya masih cukup optimis dengan PGEO karena tren besarnya lagi naik dan berada di support kuat ya. Jadi PGEO batas risikonya di 1160, potensi kenaikannya ke 1315 sampai 1420. Kita beralih ke sampel yang terakhir, Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau dengan kode saham AMRT, tapi lebih rekomendasinya sell Pak Al-Fatih. Penutupan sesi kedua juga melemah cukup dalam di 4,05%, 2840. Pertimbangan dari sisi teknikal AMRT hingga direkomendasikan sell, Pak. Ya, kalau kita lihat pergerakannya sebenarnya dari bulan Maret yang lalu konsolidasi aja ya, sideways saja. Dengan puncak-puncak di sekitar 3.000 gitu ya. Kemarin itu sudah sempat mendekati 3.000, udah sampai 3.000 ya. Dan kemudian terjadi tekanan jual gitu ya. Jadi ini rekomendasinya jual dan hari ini turun cukup jauh ya, -4. Saya rasa ini masih ada tekanan jual masih akan muncul karena kalau dilihat pola konsolidasi yang terjadi sejak Februari Maret itu, nanti mungkin demand-nya akan muncul di bawah 2.800 ya. Nah, jadi nanti saya melihat ini ada target ke arah 2.800-an ya, 2.430, 2.780. Itu nanti akan menjadi kesempatan ya untuk mulai mencicil gitu ya. Oke. Dan support kuat berikutnya di 27 ya, seperti itu. Baik, artinya di sell tapi masih direkomendasikan untuk buyback kembali Pak Al-Fatih untuk KMRT? Buy di daerah support atau di buy on weakness ya, seperti itu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada NCKL, MBMA, PGO, dan juga AMRT. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Al-Fatih, kita jeda kembali. Kita akan coba jawab nanti beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih, VV Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Al-Fatih, langsung saja kita akan coba jawab beberapa pertanyaan, waktu kita cukup terbatas. Yang pertama ada Oscar dari Bali, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kali ini menanyakan saham Pegas, Pak. Saya punya di harga 13.50, apakah boleh di hold atau sebaiknya segera take profit ini? Penutupan sesi kedua hari ini tertekan cukup dalam di 2,09%. 13.50 take profit atau di hold saja dengan pelemahan yang terjadi, Pak Al-Fatih? Ya, pelemahannya cukup besar, tapi support kuat ada di 13.90 ya. Jadi selama tidak turun di bawah 13.90 masih ada kemungkinan dia upside lagi. Kalau kita lihat dari April, range-nya memang di sekitar 13.50 sampai dengan 14.80 ya. Sempat sekali di sekitar 15.30. Jadi ini masih konsolidasi ya, ada kemungkinan naik selama tidak turun di bawah 13.90. Hari ini sempat tertingginya di 14.80, Pak. Target price selanjutnya untuk Pegas? Ya,
area supply memang di 14.50, 14.80 ya, dan berikutnya ada di sekitar 15.20. Baik, selanjutnya kita beralih ke Bandung, Pak Al-Fatih. Ada Clay, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham-saham berbasis CPO ini, Pak, perkebunan. Untuk LSIP, posisinya di 1050, Pak. Boleh average down sekarang tidak untuk LSIP? Penutupan di level 1000, Pak Al-Fatih, dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan untuk LSIP? Ya, resistance terdekat ada di 10.15 ya, support yang relatif kuat ada di 9.80. Jadi kalau mau dilakukan average, diusahakan supaya average-nya bisa turun di bawah 1015 gitu ya. Tentunya semakin mendekat ke 980 akan semakin baik ya untuk melakukan average. Tapi tetap ya kita jaga risiko kalau sampai turun di bawah 980, penurunan bisa berlanjut ke arah 960-an. Jadi itu yang harus dijaga. Baik, selanjutnya ada Bapak Roshid ini dari Cikampek. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kebetulan menanyakan dua saham, Pak. Yang pertama untuk ERA terlebih dahulu. Sudah ambil posisi di 489. Ini harus bagaimana? Penutupan hari ini di 480, loss masih tipis, melemah di 1,64% untuk ERA. Ya, ERA support kuatnya di 470 ya, jadi selama 470 itu tidak tembus, ini masih punya potensi upside. Memang ya di 490-an, 495 ini ada resistance minor ya, tapi kalau ini bisa dilampaui, target berikutnya ke 505 sampai dengan 510 ya. Jadi saat ini kalau di cut loss tanggung ya, karena kemungkinan dia masih rebound juga ada. Baik, selanjutnya menanyakan TPIA, Pak. Ambil posisi di 2048, penutupan hari ini di 2260. Apakah masih layak di hold? Tidak, penguatan hari ini 6%. Selamat untuk Pak Roshid, ini sudah profit di 2048? Ya, kemungkinan sih memang akan ada koreksi ya. Tapi di batasnya sih 2.200 ya, selama 2.200 sih masih koreksi wajar gitu ya. Ya. Jadi mungkin bahkan kalau misalnya naik mendekati 2340, 2350, mungkin sudah bisa mulai dicicil jual ya, khawatirnya setelah itu koreksi. Oke, Bapak Roshid dari Cikampek 2048 sudah profit, level support yang bisa diperhatikan untuk TPIA di 2200 dan target price untuk profit taking di 2340 dan 2450, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, Pak Al-Fatih, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih Pak, sehat selalu Pak Al-Fatih. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok harinya. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.